Di hari pertama reinkarnasi, aku langsung memotong kedua buah zakarku, mengubah diri menjadi induk gemuk dan ranum, dan menikmati kebahagiaan menjadi seorang ibu. Hanya karena di kehidupan sebelumnya pasukan serangga yang tak terhitung jumlahnya menyerbu bumi biru, dan aku melindungi adik perempuanku tetapi sayangnya terinfeksi oleh induk serangga. Setelah itu, aku terus menggunakan kekuatan induk serangga untuk melindungi adik perempuanku. Dan ketika dia ingin bergabung dengan pasukan melawan serangga, aku bahkan melakukan yang terbaik untuk membantu adik perempuanku menjadi pelaksana pedang tertinggi. Tanpa diduga, pada hari dia mencapai ketenaran. Dia mengangkat pedang panjang dan memenggal kepalaku. Kau monster, kau sama sekali bukan kakakku. Kakak sudah meninggal 5 tahun lalu. Tanpa diduga, ketika aku membuka mata lagi, aku kembali ke 1 bulan sebelum wabah kiamat. Aku buru-buru mengangkat ponselku untuk memeriksa berita terbaru. Baru-baru ini, hujan meteor terindah dalam sejarah muncul di langit, menarik banyak pasangan untuk berfoto dan memperingatinya. Tetapi hanya aku yang tahu bahwa ini bukan meteor biasa, melainkan ovarium kawanan serangga luar angkasa yang dilemparkan ke bumi. Setelah setengah bulan, bencana kawanan serangga akan menyapu dunia. Aku keluar dari kamar dan melihat pisau buah yang berkilauan itu. Sekarang sudah tengah malam. Jika aku membawa pisau ini ke kamar tidur Linyu, dia yang sedang tertidur akan seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Tetapi melakukan hal itu jelas terlalu murah untuknya. Yang terpenting sekarang adalah segera menemukan sarang kawanan serangga dan menjadi penguasa kawanan serangga lagi. Kemudian membangun pasukan yang tak terkalahkan. Berdasarkan ingatanku dari kehidupan sebelumnya, aku dengan cepat menemukan salah satu sarang induk serangga. Ini adalah serangga besar yang seluruh tubuhnya ditutupi cangkang yang indah. Pada saat ini, induk serangga menyadari bahaya yang akan datang dan terus menggeram rendah, mencoba memperingatkanku untuk tidak mendekat. Tetapi karena suatu alasan, dia tampak sekarat dan hampir mati. Jadi aku dengan terampil menemukan posisi terlemahnya. Aku mengangkat belati dan menusuknya dengan keras. Induk serangga segera menjerit memilukan. Setelah berhasil menembus daging dan darahnya sepenuhnya, inti induk serangga seperti rubi melayang keluar. Melihat ini, aku tidak ragu sedikit pun. Aku menahan rasa sakit dan menempelkan inti itu di dadaku. Inti induk serangga itu seperti memiliki kehidupan, dengan cepat menyatu dengan tubuhku, dan pada saat yang sama melepaskan lapisan demi lapisan benang putih. Berubah menjadi kepompong yang membungkusku sepenuhnya. Ketika kepompong itu pecah lagi dengan bantuan cahaya bulan yang cerah, seorang gadis cantik yang mempesona keluar dari sana. Aku merasakan perubahan pada tubuhku dan tidak bisa menahan diri untuk meregangkan tubuh. Pada saat yang sama, aku mendengar suara sistem di telingaku. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah menjadi penguasa kawanan serangga. Berhasil mengikat sistem, banyak anak banyak rezeki. Sistem ini akan memberikanmu hadiah yang sesuai dengan jumlah dan kualitas keturunan yang kau hasilkan. Semangat, gadis. Tugas berat membiarkan serangga kuserahkan padamu. Aku melihat petunjuk sistem dan merasa sedikit hangus di luar dan lembut di dalam. Bukan, kan? Sistem, banyak anak banyak rezeki, ini. Apakah itu berarti aku harus terus melakukan itu? Untungnya, induk serangga ini tidak perlu mencari jantan untuk berkembang biak. Ia hanya perlu melahap berbagai jenis makhluk hidup untuk mendapatkan gen mereka dan terus menetaskan telur serangga. Melihat ini, aku tidak bisa menahan diri untuk meregangkan tubuhku. Benar saja, kondisi perempuan memiliki kompatibilitas terbaik. Di kehidupan sebelumnya, agar adikku tidak khawatir, aku selalu menggunakan kemampuan mimikri kawanan serangga. Tetapi hasilnya adalah kompatibilitas kedua bentuk itu sangat buruk. Aku tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya sebagai serangga. Di kehidupan ini, aku memutuskan untuk hidup hanya untuk diriku sendiri, menciptakan pasukan serangga antar bintang terkuat untuk memerintah dunia. Memikirkan hal ini, aku mengarahkan pandanganku pada mayat induk serangga yang mati. Ini adalah nutrisi terbaik untuk perkembangbiakan serangga. Baiklah, aku tidak akan sopan. Detik berikutnya, 8 kaki laba-laba ungu tumbuh dari punggungku, dan kemudian aku dengan cepat memanjat tubuh induk serangga yang besar itu. Kemudian, aku membuka mulutku yang berdarah dan mulai makan dengan lahap. 2,5 hari kemudian, induk serangga di depanku hanya tinggal kerangka. Aku menyentuh perutku yang buncit dan bersendawa. Memikirkan bahwa aku akan segera melahirkan 666 anak, wajahku kembali memerah. Meskipun aku telah menjadi induk serangga selama 2 kehidupan, ini masih pengalaman pertama melahirkan 666 anak. Aku menoleh dan mengamati sekeliling. Setelah memastikan tidak ada makhluk lain di dekatnya, aku berubah menjadi induk serangga raksasa setinggi sekitar 5 meter, lalu menemukan tempat yang nyaman untuk berbaring. Pada saat ini, aliran hangat mengalir melalui tubuhku, dan telur-telur serangga yang tak terhitung jumlahnya tersebar di karpet jamur. Aku tidak tahan lagi, ini terlalu melelahkan. Jika ini terus berlanjut, aku akan kelelahan. Aku tidak tahu berapa lama berlalu, ketika aku bangun lagi. Gua itu sudah dipenuhi dengan telur-telur serangga putih salju. Saat ini, aku merasa tegang dan bersemangat. Perasaan melahirkan 666 anak ini adalah pengalaman pertamaku dalam 2 kehidupan. Bersamaan dengan telur serangga pertama yang menetas,
Laba-laba kecil merangkak keluar dari dalamnya. Telur-telur serangga yang tadinya putih salju langsung berubah menjadi kelompok-kelompok serangga kecil hitam yang padat. Pada saat yang sama, notifikasi sistem muncul di benakku. Terdeteksi bahwa jumlah total keturunan pertamamu adalah 1314520. Mendapatkan hadiah garis keturunan ibu laba-laba. Dan sejumlah besar poin evolusi. Saat notifikasi sistem jatuh, aku langsung merasakan gelombang panas terus-menerus mengamuk di pembuluh darahku. Setelah lapisan demi lapisan cangkang serangga lama terkelupas dari tubuhku, aku mendapatkan tubuh baru. Kemudian, aku dengan cepat memeriksa panel sistem. Menemukan bahwa levelku telah meningkat menjadi LV9, dan aku juga memiliki 4 jenis keterampilan yang berbeda. Ini jauh lebih baik daripada saat aku pertama kali menjadi induk serangga di kehidupan sebelumnya. Puluhan kali lebih kuat. Tepat ketika aku masih menikmati kegembiraan yang dibawa oleh peningkatan kekuatan, suara-suara anak kecil muncul di benakku. Ibu, ibu, lapar, lapar. Suara-suara ini tidak diucapkan secara langsung, melainkan perasaan yang mirip dengan komunikasi mental. Aku melihat kehidupan yang lapar di bawah kakiku dan mencibir. Lapar sedikit tidak masalah. Bukankah adik-adikmu adalah makanan yang berlimpah? Saling memakan untuk menjadi yang terkuat. Kawanan seranggaku hanya membutuhkan yang kuat, tidak membutuhkan sampah. Aku mengedipkan 8 mata merahku. Bagi serangga, induk adalah otoritas mutlak. Bahkan jika mereka harus mati, mereka hanya bisa mematuhinya. Laba-laba kecil saling memandang selama 2,5 detik, dan kemudian mulai saling membunuh di sarang. Segera, udara dipenuhi dengan aroma manis dan berdarah dari serangga. Setelah setengah jam pertempuran sengit, laba-laba kecil yang awalnya berjumlah lebih dari 100.000. Akhirnya hanya tersisa lebih dari 30.000. Aku melihat anak-anakku makan dengan lahap, dan perutku juga mengeluarkan suara gemuruh. Aku mengulurkan cakar dan menyeka sudut mulutku. Sekarang saatnya mencari makanan untuk diriku sendiri. Anak-anak, ibu akan melakukan perjalanan jauh. Kalian tinggal di gunung ini dengan baik. Jika lapar, cari saja makanan di gunung. Ketika aku sampai di pinggir jalan dan membuka ponselku, itu menunjukkan bahwa masih ada 1 minggu tersisa sampai kiamat. Saat ini, serangga baru saja mendarat di bumi dan masih dalam masa inkubasi. Pihak berwenang seharusnya menyadari beberapa petunjuk. Namun, masyarakat biasa masih tidak tahu apa-apa tentang ini. Untuk mendapatkan banyak protein dan menjadi lebih kuat, sekaligus memahami pergerakan manusia saat ini, aku memutuskan untuk naik taksi kembali ke kota asalku. Tatapan sopir 666 terus menelusuri tubuhku. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu gadis secantik ini. Gadis itu tampak seperti keluar dari lukisan. Tentu saja aku juga memperhatikan tatapan paman ini, lalu mengedipkan mata dengan menyedihkan. Paman, sebenarnya aku kabur dari rumah. Aku sudah tidak makan selama beberapa hari. Bisakah kamu membawaku ke rumahmu untuk makan sesuatu? Aku bisa menyetujui permintaanmu apapun. Setelah mengatakan itu, aku juga merengek. Mendengar ini, paman sopir menelan ludah. Ini tidak terlalu bagus. Paman itu mengalihkan pandangannya ke rekaman dan pengawasan platform. Hehe, ternyata dia mengkhawatirkan ini. Aku terkekeh pelan dan mengeluarkan ponselku, menggunakan fungsi catatan untuk mengetik sederet kata. Paman, jangan khawatir. Setelah kamu pulang, aku akan mencarimu sendiri. Melihat ini, akhirnya senyum muncul di wajah sopir. Jika begitu, benar-benar tidak bisa menolakmu. 2 jam kemudian, di sebuah kompleks perumahan bobrok, aku merapikan pakaianku dan terkekeh pelan. Terima kasih atas jamuannya, Paman. Setelah mengatakan itu, aku langsung melemparkan kerangka di depanku ke tanah. Namun, satu orang jelas tidak bisa memuaskan nafsu makanku. Selanjutnya aku harus memutuskan kemana aku harus pergi untuk makan besar. Saat itu, sebuah berita muncul di TV. Putra seorang taipan properti di kota ini baru-baru ini tiba-tiba menjual semua aset keluarga dan membeli sejumlah besar perbekalan, menarik perhatian orang yang lewat. Aku segera membuka ponselku untuk melihat informasi detailnya. Ternyata anak ini tidak membeli perbekalan, tetapi langsung memonopoli pabrik sumber barang di belakangnya, bahkan membeli semua benih sayuran dan buah-buahan, serta sejumlah besar ternak dan unggas, DLL. Tampaknya orang ini juga seorang reinkarnasi sejati. Meskipun meniru operasi dalam novel memang berguna. Tetapi bagaimana jika penjahat besar juga tahu operasi ini dan malah menyergap dan memberantas semuanya? Dan aku adalah penjahat besar yang mencegah terlebih dahulu. Sulit membayangkan berapa banyak daging dan darah yang akan diserap setelah memakan seluruh daging dan darah anak itu. Namun, aku tidak langsung bertindak. Hanya dengan menunggu 2 hari terakhir sebelum kiamat pecah, lalu pergi ke pintunya dan memberinya akhir yang tuntas, barulah keuntungan bisa dimaksimalkan. Jadi pada malam hari, aku memegang es krim dan terus berjalan-jalan di alun-alun. Di kehidupan sebelumnya, aku ingat ada banyak anak kecil yang lucu di sini. Selama aku menemukan tempat persembunyian mereka, itu bisa menyediakan banyak daging dan darah untuk evolusi. Bagaimanapun, selama tahap awal, bersembunyi di taman zona penipuan telekomunikasi, bahkan pasukan pun tidak akan bisa menyelidikinya untuk sementara waktu. Selama periode itu, aku memang tidak kecewa. Saat itu,
Suara seorang wanita dewasa datang dari belakang. Adik kecil, apakah kamu sendirian di sini? Di mana orang tuamu? Mendengar ini, aku mendongak menatap wanita muda di depanku dan langsung memasang tampak menyedihkan. Aku bertengkar dengan keluargaku dan kabur dari rumah sendirian. Sekarang aku tidak punya uang untuk pulang. Mendengar ini, wanita muda itu tersenyum dan mengangguk. Adik kecil, jangan takut. Apakah kakak perempuan akan membawamu mencari ayah dan ibu? Aku tersenyum dan mengangguk, lalu mengikuti. Ternyata aku merasakan melalui kemampuan khusus laba-laba. Ada beberapa pria mengikuti di sekitar wanita muda itu. Tampaknya mereka adalah kaki tangan wanita ini. Namun, kali ini mereka menendang pelat baja. Pemburu yang hebat seringkali muncul sebagai mangsa. Setelah basa-basi singkat, aku mengikuti wanita muda itu ke dalam mobil van putih. Adik kecil, kakak akan mengantarmu pulang, katanya sambil memberikan sebotol air dan roti. Pasti lapar karena sudah lama kabur dari rumah. Makanlah ini dulu untuk mengisi perutmu. Mendengar itu, aku tidak bisa menahan diri untuk mencibir dalam hati. Namun, aku tetap menerima makanan itu. Meskipun makanan ini telah diberi obat tidur, itu tidak berpengaruh sama sekali pada ibu serangga. Tak lama kemudian, aku berpura-pura mengantuk dan tertidur. Ketika aku membuka mata lagi, aku menemukan diriku berada di daerah pegunungan terpencil. Ada lebih dari 10 anak-anak seusia di sekitarku, dan wanita muda yang sebelumnya dengan baik hati membantuku, ini memiliki senyum suram di wajahnya. Kakak, mohon lepaskan aku kembali. Anak-anak yang tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun ini, semuanya ribut dengan kacau. Tiba-tiba suara tembakan terdengar di seluruh daerah pegunungan. Kakak wanita muda itu menembak ke langit. Dalam sekejap, kerumunan orang yang tadinya berisik langsung terdiam. Kemudian wanita muda itu berkata dengan nada dingin, "Sekarang kalian sudah keluar dari perbatasan negara. Jangan harap bisa pulang lagi. Jika tidak ingin mati, dengarkan dan lakukan apa yang diperintahkan." Detik berikutnya, tatapan wanita muda itu beralih padaku, tetapi anehnya anak-anak lain sangat ketakutan. Tetapi aku tidak menunjukkan ekspresi panik sedikit pun. Adik kecil, siapa namamu? Kakak, kau bisa memanggilku Xiaomo. Mendengar itu, wanita muda itu membelai kepalaku dan berkata dengan lembut, Xiaomo, kau adalah yang paling patuh di antara kelompok ini. Mulai sekarang, kau yang bertanggung jawab atas orang-orang ini. Jika mereka ingin melarikan diri, beritahu kakak. Kakak akan memberimu uang untuk membeli permen. Oke? Aku mengangguk dan berpura-pura berperilaku baik. Dalam perjalanan menuju kawasan segitiga emas, aku berbisik kepada anak-anak ini, jangan khawatir. Setelah malam ini, aku akan membawa kalian kembali. Anak-anak itu mendengar kata-kataku dengan sedikit tidak percaya. Benarkah? Terima kasih, kakak. Dia sendiri saja tidak bisa menyelamatkan diri. Bagaimana bisa membawa kita kembali dengan janji palsu? Tak lama kemudian, para penipu membawa anak-anak itu ke kawasan tersebut. Setelah semua orang ditempatkan di asrama baru, aku baru menyadari bahwa luas kawasan segitiga emas sangat besar. Hanya tentara yang ditempatkan di sini saja sudah ada lebih dari 800 orang. Ditambah bos kawasan dan jajaran manajemen, jumlahnya setidaknya mencapai 1000 orang. Memikirkan hal ini, aku tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibirku. Selanjutnya, aku seharusnya bisa makan sepuasnya. Tepat ketika aku merencanakan bagaimana cara memakan para penipu ini, pintu asrama yang reot itu langsung diketuk. Wanita muda itu membuka pintu dan menatapku sambil tersenyum. Xiaomo, ikut kakak melihat sesuatu yang bagus. Aku memiringkan kepalaku dengan sedikit bingung. Sesuatu yang bagus? Sesuatu yang bagus apa? Kau ikut saja, nanti juga tahu. Tak lama kemudian, keduanya tiba di mulut gua. Dan di dalamnya, aku benar-benar merasakan aura aneh. Ini sebenarnya aroma zerg. Tetapi tepat ketika aku bingung, wanita muda itu tiba-tiba menendangku dari belakang. Rasakan ini, siapa sangka tubuhku tidak bergerak sedikit pun. Tendangan ini terasa seperti menendang pelat baja. Saat ini, wanita muda itu hanya merasakan sakit yang menusuk di kakinya. Ternyata di permukaan aku adalah seorang gadis remaja. Namun sebenarnya aku adalah tubuh sempurna yang memadatkan zerg. Ditambah lagi dengan level LV9, membunuh orang biasa semudah menginjak semut. Aku berpura-pura bingung dan menatap wanita itu. Kakak, ada apa? Mendengar itu, wanita muda itu dengan paksa berpura-pura tenang dan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Benar, ada hal-hal baik di dalamnya. Adik kecil, cepat masuk dan lihat. Jika cara keras tidak berhasil, gunakan cara lembut. Dia berencana membujukku masuk, tak disangka cara ini sangat efektif. Setelah mendengarnya, aku benar-benar patuh memasuki gua. Gadis ini benar-benar bodoh. Sudahlah, tidak masalah. Yang penting persembahan malam ini sampai. Tentu saja aku tahu apa yang ingin wanita itu lakukan. Saat aku masuk, aku menemukan larva yang menggeliat tak terhitung jumlahnya di dalam bayangan. Di mata cacing-cacing yang berjuang ini, daging dan darah manusia adalah makanan terbaik mereka. Ketika aku langsung berjalan ke kedalaman gua, aku akhirnya menemukan seekor serangga raksasa yang tampak hitam pekat seperti ngengat besar. Namun, ketika tatapannya tertuju pada mataku, dia menyadari bahwa aura gadis di depannya bahkan lebih menakutkan. Saat ini,
Panel data muncul di depanku. Ketika aku melihat bahwa melahap dapat meningkatkan efisiensi bertelur, aku langsung merasa sangat gembira. Sistem banyak anak banyak rezeki ditambah keterampilan ini. Semakin banyak aku melahirkan, semakin banyak hadiah yang kudapatkan. Jadi, saat Nengat itu masih bingung, wajahku segera mulai berubah. Kemudian aku juga berubah menjadi induk serangga raksasa. Sebelum Nengat besar ini sempat bereaksi, aku langsung membuka mulut berdarahku dan menggigitnya. Nengat besar itu tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan jatuh ke mulut mangsanya. Cacing-cacing kecil lainnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka semua dengan panik ingin meninggalkan gua, tetapi jaring laba-laba raksasa langsung menghalangi pintu masuk gua. Karena kalian ingin lari, maka aku tidak akan sopan. Di sisi lain, di kantor Taman Industri Jinshan, seorang pria berkacamata hitam sedang duduk di sofa. Di sampingnya juga berjongkok seekor macan tutul salju. Dia menatap wanita muda itu dengan tatapan dingin dan bertanya, "Bagaimana dengan persembahan hari ini?" Mendengar ini, wanita muda itu menjawab dengan hormat. Semuanya sudah diatur dengan baik. Tetapi pada saat ini, macan tutul salju tiba-tiba melolong. Jenderal Azhen segera menunjuknya dan berteriak dengan marah. Macan tutul salju, diam. Tanpa diduga, saat kata-katanya jatuh, Azhen tiba-tiba merasakan pusing. Ini adalah perasaan terputusnya tautan mental secara paksa. Ternyata induk serangga yang memberinya inti telah mati. Melihat ini, Jenderal Azhen menampar wajah wanita muda itu. "Apa yang sebenarnya kamu bawa untuk dimakan oleh dewa?" Wanita muda itu bingung setelah ditampar oleh Azhen. "Bos, apa yang sebenarnya terjadi? Dewa dibunuh olehmu." Mendengar kata-kata Jenderal Azhen, wanita muda itu langsung tercengang. "Tidak mungkin, bagaimana mungkin?" Mendengar ini, Jenderal Azhen mencibir, "Sekarang kamu pergi ke gua itu dan periksa situasinya. Jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang." Wanita muda itu dipaksa oleh Jenderal Azhen dan tidak punya pilihan selain gemetar menuju target. Sementara itu, di dalam gua. Setelah aku memakan semua cacing kecil di dalam gua, aku mulai perlahan menikmati ngengat besar itu. Satu gigitan, renyah, benar-benar menyenangkan. Segera panelku memiliki keterampilan tambahan, bakat proliferasi induk serangga, yang dapat meningkatkan efisiensi bertelur. Namun, aku tidak memilih untuk segera bertelur karena aku harus memakan semua orang di taman industri terlebih dahulu untuk menghindari diserang saat aku lemah setelah bertelur. Ketika aku keluar dari gua, aku menyadari bahwa di luar adalah daerah pegunungan yang jalannya rumit. Orang-orang yang tertipu itu sama sekali tidak bisa melarikan diri. Untungnya, aku melihat sosok wanita muda itu di tengah jalan, tetapi dia hampir mati ketakutan saat melihatku. "Bagaimana bisa kamu masih hidup?" Agar orang ini tidak curiga, aku langsung menjelaskan dengan kilasan otak. "Kakak, begini. Baru saja, setelah aku masuk ke dalam gua, aku menemukan bahwa di dalamnya penuh dengan bangkai serangga. Meskipun tidak ada apa-apa, itu sangat menakutkan." Wanita muda itu langsung terkejut. "Maksudmu, setelah masuk, semua serangga di dalamnya mati?" Kita tidak menipu orang sendiri. Setelah bermutasi, mataku bahkan tidak berkedip saat berbohong. Tapi dia jelas tidak percaya. Dia langsung mengikutiku masuk kembali ke dalam gua. Setelah melihat bahwa tanah benar-benar penuh dengan bangkai, wanita muda itu bergumam dengan sedikit ketakutan. Kenapa ini bisa menjadi seperti ini? Tapi siapa sangka, ketika dia mendongak, dia tiba-tiba menyadari bahwa kepalaku langsung berputar 360 derajat, menatapnya dengan tajam. Wanita muda itu langsung ketakutan sampai popoknya basah. Aku tiba-tiba teringat bahwa aku bisa mendapatkan semua ingatan orang lain dengan memakan manusia. Jika begitu, mengapa repot-repot? Mendengar ini, tubuh wanita muda itu langsung bergetar tak terkendali. "Xiaomo, apa yang sebenarnya kamu katakan?" "Masih belum mengerti? Akulah yang memakan semua yang ada di sini." Setelah mengatakan itu, aku langsung membuka mulutku yang penuh darah dan menggigit. Tidak lama kemudian, di jalan pegunungan, aku berjalan di jalan dengan ekspresi tidak nyaman. Kenapa rasa kakak ini sangat tidak enak? Penampilan luarnya semua dibuat dengan teknologi tinggi. Wajahnya penuh dengan asam hyaluronat, belum lagi dadanya juga diisi dengan silikon. Begitu saja, aku kembali ke taman industri. Berdasarkan ingatan yang diperoleh wanita itu, dia tampaknya setia kepada seorang pria bernama Azhen. Jenderal Azhen itu jelas adalah pemilik taman industri. Sekarang tujuanku sangat jelas, setelah memakan semua orang jahat di taman industri ini. Sambil menepati janji untuk mengirim semua anak-anak kembali. Memikirkan hal ini, aku tidak bisa menahan diri untuk menyeringai. "Hehe, makan malamku sayang." Aku datang. Tapi di sepanjang jalan, tanah dipenuhi dengan mayat. Beberapa tampaknya adalah korban yang diculik ke sini. Beberapa adalah tentara taman industri di sini. Pada saat ini, Jenderal Azhen berteriak dengan gembira, dan macan tutul salju di sebelahnya juga meraung ke langit. "Hehe, ternyata daging dan darah manusia juga bisa meningkatkan kekuatan. Jika begitu, hidup dan mati serangga tidak ada artinya lagi." Setelah mengatakan itu, dia mengarahkan pandangannya pada seorang gadis berambut pirang. "Orang-orang yang mati ini ada temanmu. Kenapa terlihat sangat marah?"
Tentara yang bersembunyi di kegelapan untuk bersiap mengepung sedikit bingung. Salah satu tentara khusus bernama Susuer tampak gugup. Bukankah gadis itu akan mati jika pergi ke sana? Sepertinya ada korban lain yang akan muncul. Namun, apa yang aku katakan membuat semua orang bingung. Kamu membunuh semua orang ini. Apa kamu tidak tahu bahwa makanan yang hidup itu lebih segar? Bagaimana aku bisa makan? Mendengar ini, Nikotin Azhen menghisap sebatang Zonghua dengan santai. Bagaimanapun, dia adalah seorang esper yang kuat, tidak perlu menempatkan gadis itu di matanya. Aku melihat ekspresi membunuh muncul di wajah Azhen. Nikotin Azhen, hari ini adalah hari kematianmu. Tapi sedetik kemudian, aku langsung tercengang. Aku melihat bahwa level Jenderal Azhen juga LV9. Dan ada 5 keterampilan yang kuat. Keterampilan pertama, mata murni, memiliki keindahan liar. Bisa melihat jelas gerakan lawan, bahkan bisa memprediksi masa depan dalam 3 detik. Skill kedua, teman hewan. Muncul bersamaan dengan hewan panggilan leopard salju, dapat meningkatkan kekuatan sebesar 40%. Skill ketiga, 4 kata mantra. Mengucapkan mantra, aku mengujimu bintang, bisa sangat menekan kekuatan lawan. Skill keempat, kabut elektronik. Melepaskan asap dari Ruikeve, bisa digunakan sebagai sarana serangan, juga bisa sebagai bom asap untuk membingungkan lawan. Skill kelima, armor Ruike, jurus pamungkas dari faksi restorasi, bersatu dengan manusia Ruike menjadi armor Ruike. Dapat meningkatkan pertahanan diri sendiri secara signifikan. Melihat panel atribut abnormal lawannya, aku langsung tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan ekspresi terpaksa. Bukankah kamu berbagi kemampuan dengan Tai Puleng? Kenapa skill dan atributmu jauh lebih baik dari orang itu? Mendengar ini, Nikotin Azhen langsung merasa ada yang tidak beres. Apakah kamu pernah melihat nengat itu dengan mata kepala sendiri? Tanpa menunggu lawan selesai bicara, aku langsung berteleportasi di depannya. Kemudian melayangkan pukulan yang menerbangkannya, kekuatan mengerikan itu membuat lubang yang dalam di tanah. Saat ini Azhen merasa organ dalamnya hancur. Tidak menyangka gadis yang muncul tiba-tiba ini begitu ganas. Kenapa ada awakener lain di sini? Sambil berbicara, Azhen segera mengaktifkan mata kejujurannya, dengan cepat aura menakutkan lawannya muncul, terlihat seekor dengan ukuran beberapa meter. Ratu laba-laba yang terlihat menakutkan namun cantik. Melihat adegan ini, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk bertarung. Jadi Azhen langsung berteriak kepada hewan peliharaannya, CC Leopard Salju, ayo pergi. Mendengar ini, Leopard Salju segera membawa Azhen kabur. Melihat bebek yang sudah di tangan akan terbang, aku dengan cepat melangkah maju. Tapi tidak menyangka kecepatan Leopard Salju sangat cepat, dalam sekejap mata menghilang di depan mataku. Melihat krisis telah berakhir. Gadis bernama Susuer segera maju untuk mendekati. Hebat sekali, kamu juga seorang awakener? Orang kuat yang suka membela kebenaran seperti Anda ini. Sungguh jarang terlihat. Bagaimanapun juga, saya harus berterima kasih kepada Anda atas nama seluruh prajurit. Jika bukan karena Anda muncul tepat waktu, kita semua mungkin tidak akan selamat. Mendengar ini, aku sama sekali tidak punya niat untuk menjalin hubungan. Bagaimanapun juga, lawan telah menyaksikan seluruh proses pertarungan tadi, jika tersebar siapa tahu akan menimbulkan masalah apa. Tapi detik berikutnya, gadis itu segera memberi hormat militer lagi. Nama saya Susuer, saya seorang agen dari gugus tugas khusus distrik militer ke-9. Selanjutnya, dia untuk menarik perhatianku, seorang pengguna kekuatan super yang hebat, bersikeras untuk memberikan posisi personel eksternal secara gratis. Tidak hanya tidak perlu melapor setiap saat, tetapi juga bisa mendapatkan berbagai komisi dan sumber daya. Mempertimbangkan satelit militer selalu melayang di atas kepala. Aku hanya bisa mengangguk tak berdaya untuk menyetujui. Dengan begini juga bisa mempermudah menggali informasi distrik militer, untuk melahap semua mayat di taman. Aku dengan santai mencari alasan untuk menjelaskan, kekuatan superku membutuhkan melahap daging dan darah untuk menjadi lebih kuat. Jadi Kamrat Suer, tolong serahkan mayat-mayat ini untuk saya urus. Susuer meskipun seorang agen dengan kekuatan yang tidak buruk, tapi saat ini sama sekali tidak menyadari keanehanku. Melainkan dengan antusias meninggalkan informasi kontak dan kemudian memimpin tim untuk pergi. Tak lama kemudian, 2,5 jam kemudian, aku menyentuh perutku yang buncit dan bersendawa. Selanjutnya aku harus terus bertelur dan menjadi lebih kuat. Tak lama kemudian, tubuhku disapu oleh arus hangat, dan telur-telur serangga putih menyembur keluar. Dalam sekejap, seluruh gua hampir sepenuhnya ditutupi oleh telur serangga. Aku tidak tahu berapa lama, seluruh tubuh serangga itu lemas dan tak berdaya jatuh ke tanah. Selamat. Keturunan yang Anda tetaskan kali ini berjumlah 5201314, dan Anda mendapatkan hadiah 1314 poin evolusi, karena Anda telah mencapai kemacetan level 19. Anda harus menyelesaikan tugas promosi untuk mendapatkan hadiah lagi. Tidak lama kemudian, laba-laba kecil di dalam gua menetas satu demi satu. Mereka semua berteriak di benakku, "Ibu lapar, makan." Mendengar suara bayi-bayi yang menyedihkan. Aku hanya mencibir dan menjatuhkan kalimat, "Jika kamu lapar, makan 2 saudara kandung untuk mengisi perutmu."
Hanya menjadi kelompok eksklusif terkuat. Memenuhi syarat untuk menjadi anakku. Setelah mengatakan itu, aku pergi ke kota asal tanpa menoleh ke belakang, dan sebuah tugas lanjutan muncul. Melahap inti dari 3 induk serangga dari kelompok serangga lain untuk menyelesaikan tugas, kemudian Anda dapat menembus level Anda dan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Melihat tugas di depanku, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Anda harus tahu bahwa induk serangga lain juga berjongkok untuk berkembang. Akan sangat sulit untuk menemukan keberadaan mereka. Lupakan saja, mari kita pertimbangkan di mana kita akan menetap malam ini. Tapi sekarang aku tidak punya uang sepeser pun. Tidak mungkin untuk menginap di hotel. Jadi aku mendapat ide dan mengeluarkan ponselku untuk memutar nomor telepon Su Suer. Xiao Su, apakah ada tempat yang murah dan nyaman untuk bermalam? Mendengar ini, Su Suer segera menjawab dengan gembira. Ya. Ya, Kak Mo, ya. Tinggal di apartemen kecilku yang biasa. Bisakah kamu menerimanya? Awalnya, Su Suer berpikir bahwa para esper ini memiliki hati yang lebih tinggi dari langit dan tidak akan tinggal di tempat yang biasa. Detik berikutnya. Sebuah suara jawaban datang dari ujung telepon. Xiao Su, kamu bersedia menerimaku. Itu bagus. Tak lama kemudian, aku tiba di apartemen Su Suer. Yang memalukan adalah dia hanya memiliki satu tempat tidur di rumah. Awalnya, di kehidupan sebelumnya, aku adalah Liu Liu Liu. Jadi aku berencana untuk tidur di sofa untuk 1 malam. Tapi Su Suer menatapku dengan mata berbinar sejak dia melihatku. Aku tidak mengerti mengapa 2 gadis harus tidur terpisah. Mungkinkah aku tidak disukai oleh kamu? Melihat ekspresi orang lain yang akan menangis, aku hanya bisa memiringkan kepalaku dan bertanya dengan ragu. Apakah gadis-gadis harus berbaring bersama? Bisakah kita membuktikan persahabatan satu sama lain? Wajah kecil Su Suer sudah memerah saat ini. Dia tidak peduli tentang hal-hal lain. Karena kamu tidak keberatan, maka kamu akan tidur di tempat tidur denganku malam ini. Jangan khawatir, itu sangat lembut. Saat aku berbicara, aku didorong setengah hati ke dalam kamar. Apa yang terjadi di tengah malam, tidak ada yang tahu. Keesokan paginya, Su Suer tiba di pangkalan militer dengan semangat tinggi. Orang yang bertanggung jawab atas gugus tugas khusus distrik militer bernama Yan Liang. Dia sangat waspada terhadap gadis berambut putih yang tiba-tiba muncul. Agen Su, sejauh yang saya tahu, esper itu ada di rumah Anda sekarang. Mengenai gadis bernama Lin Mo ini, tidakkah menurut Anda terlalu kebetulan bahwa dia muncul di segitiga emas selama operasi kemarin? Mendengar itu, Su Suer memiringkan kepalanya dengan bingung. Awalnya, dia hampir dibunuh oleh Azhen jika bukan karena kemunculan kakak itu. Dia sudah mati. Mengingat kembali apa yang terjadi semalam, hati Su Suer berdebar kencang. Sama sekali tidak berpikir aku punya motif tersembunyi. Aku merasa Lin Mo tidak punya masalah, dia hanya seorang esper yang sangat kuat. Untuk itu, aku bisa menjaminnya. Dengan kekuatannya. Jika dia memiliki niat membunuh, maka kelompok kita pasti akan mati. Yan Liang melihat laporan di tangannya. Berkata dengan penuh makna, orang jahat sejati tahu bagaimana bersabar untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Su Suer, kau sebagai agen. Kemampuanmu memang luar biasa, tetapi dalam hal kecerdasan, kau masih jauh tertinggal. Sama sekali tidak memiliki kualitas yang seharusnya dimiliki seorang agen. Lupakan saja tentang esper itu, aku akan secara pribadi mencari seseorang untuk menyelidikinya. Kalau soal dirimu, pecahkan dulu kasus pembunuhan berantai ini. File menunjukkan bahwa tubuh lebih dari selusin remaja telah dikuras. Pihak militer menduga itu dilakukan oleh ras serangga. Ketika Su Suer mengambil tas dokumen dan berbalik untuk pergi, seorang loli kecil berjalan keluar dari belakang Yan Liang. Ayah, aku ingin memakan suster Su kecil. Setelah mengatakan itu, mata loli itu bersinar merah, dan sudut mulutnya meregang ke belakang telinganya dengan amplitudo yang aneh. Mendengar ini, Yan Liang dengan ramah menyentuh kepala loli kecil itu. Belum bisa untuk saat ini. Tunggu sampai ayah mengetahui identitas esper itu. Bagaimana kalau kau memakannya nanti? Tapi loli kecil itu langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak tidak puas. Ayah tidak mengizinkanku memakan suster Su kecil. Ayah jahat, menyebalkan. Yan Liang menyipitkan matanya dengan ekspresi serius. Identitas asli orang itu sangat berbahaya. Jika dia bertindak gegabah, dia mungkin akan mendapat masalah. Jadi dia hanya bisa menghibur. Bagaimana kalau ayah membawamu makan malam mewah di malam hari? Mendengar ini, loli kecil itu akhirnya menunjukkan senyum bahagia. Hehe, itu baru benar. Ayah yang terbaik untukku. Di sisi lain, untuk menyelidiki petunjuk tentang induk serangga, aku langsung menarik tangan Su Suer dan mulai pergi. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah gedung tempat tinggal para korban. Buka, Evo boleh. Aku menekan bel pintu dan berteriak dengan suara tinggi. Setelah membuka pintu apartemen, yang berjalan keluar adalah seorang gadis yang terlihat sangat imut. Su Suer tidak bisa menahan diri untuk berjongkok. Menyentuh kepalanya dan bertanya, gadis kecil, di mana orang dewasa di rumahmu? Tapi gadis kecil itu hanya menggelengkan kepalanya. Tidak berbicara, tetapi menatapku dengan ekspresi ketakutan. Tindakan ini membuat Su Suer sangat bingung.
Tetapi hanya aku yang tahu apa yang sebenarnya dia takuti. Pada saat yang sama, informasi rinci tentang gadis kecil itu muncul di depanku. Tanpa diduga, penyelidikan pertama mengungkapkan petunjuk tentang induk serangga. Tetapi aku tidak terburu-buru untuk mengungkap identitas gadis kecil itu. Sebaliknya, aku datang perlahan berjongkok di depan Wei Wei. Melihat ini, gadis kecil itu langsung ketakutan hingga popoknya basah. Seluruh tubuhnya gemetar hingga tidak bisa berkata apa-apa, karena yang terpancar dari lawannya adalah penindasan ras yang merasuk ke dalam jiwa. Melihat ini, aku hanya bisa menahan aura dan menghibur. Jangan takut, nak, aku bukan orang jahat. Melihat mereka berdua tidak berniat menyakitinya, loli kecil itu perlahan menjadi tenang dan bertanya, "Kakak-kakak, apakah kalian datang untuk menyelidiki masalah kakakku?" Sambil berkata demikian, dia dengan hormat menyodorkan teh. Aku melihat cangkir teh di tanganku. Lalu meminumnya sampai habis, dan kemudian menatap loli kecil itu, bertanya dengan pura-pura tidak tahu. "Di mana orang tuamu? Kenapa hanya kamu sendiri?" Loli kecil itu tergagap. Lama tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak tahu. Sejak kakakku mengalami masalah, ayah dan ibu tidak pernah kembali lagi. Aku menatapnya dengan senyum tipis. Kalau begitu, mari kita pergi melihat tempat lain. Sambil berkata demikian, aku menarik Suer perlahan pergi. Tetapi tepat ketika loli kecil itu diam-diam menghela napas lega. Tanpa diduga detik berikutnya, aku tiba-tiba menoleh dan berkata, "Bagus sekali, akhirnya bisa selamat. Kau pasti sedang memikirkannya, kan?" Mendengar ini, keduanya langsung tercengang, tetapi aku tidak banyak bicara. Melainkan mengambil pisau buah di atas meja, lalu menikam dada loli besar itu dengan keras, gadis itu langsung menunjukkan ekspresi tidak percaya. Susuer yang selalu menyukai anak-anak, bahkan berteriak, "Kak Momo, apa yang sedang kamu lakukan?" Haha, aduh, tetapi sebelum dia selesai berbicara, detik berikutnya tempurung kepala loli itu diangkat. Lihat baik-baik apa ini. Sambil berkata demikian, aku menatap Susuer, sambil menyunggingkan senyum gembira di sudut bibirku. Terlihat bahwa tempat yang seharusnya menjadi otak manusia, di dalamnya terdapat seekor serangga yang meronta-ronta mengerikan dan berbentuk bengkok. Mungkin, mirip dengan facehugger di film Alien. Melihat ini, Susuer langsung ketakutan hingga popoknya basah. Ternyata dia selama ini mengobrol dengan monster semacam ini. Sepertinya kemampuan kamuflase ras serangga benar-benar kuat. Saat ini, serangga itu terus mengeluarkan raungan, gigi. Melihat ini aku menutup kembali tempurung kepala loli itu. Merasakan ancaman yang mematikan. Loli kecil itu langsung menunjukkan ekspresi menyedihkan. "Kakak, mohon lepaskan aku." Mendengar ini, aku tidak peduli. Tetapi langsung membentak serangga otak itu dengan keras. "Katakan lokasi tepat ratu serangga kalian, selama kalian membawa kami ke sana. Aku berjanji akan melepaskanmu." Bagaimana? Tetapi loli kecil itu menggelengkan kepalanya dengan ketakutan. "Tidak bisa, tidak bisa. Jika begini aku akan mati." Aku menatapnya dengan tatapan dingin, mengancam dengan kejam. "Kau bahkan tidak mau mengungkap lokasi ratu serangga meskipun harus mati? Sepertinya kau benar-benar anak yang berbakti." Setelah mengatakan itu, aku mengangkat pisau buah dan menodongkannya ke dahinya. Aku beri kau waktu 5 detik untuk berpikir. Setelah 5 detik akan ada hidangan otak serangga meledak. Loli itu menangis terseduh-seduh sambil menggelengkan kepalanya lagi, tepat ketika aku masih menghitung mundur. Otak serangga langsung meninggalkan tubuh Loli dan melompat keluar jendela. Susuer di sampingnya ingin segera mengejar. Namun, aku menghentikannya. Saat otak serangga menunjukkan wujud aslinya, aku sudah memasang alat pelacak padanya. Menemukan lokasinya sangat mudah. Pelacak itu sebenarnya adalah benang halus yang sulit dideteksi. Selama ia kembali ke sarangnya, aku bisa menentukan lokasinya dengan tepat. Sementara itu, di sebuah kompleks villa mewah, seorang remaja sedang mengerjakan pekerjaan rumah di ruang belajar. Secara lahiriah, ia adalah putra tunggal wali kota, AKAI. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa bintang baru di dunia politik ini sebenarnya adalah Ratu Serangga dari kawanan otak serangga, penguasa sukunya. Alasan mengapa ia memilih untuk merasuki putra wali kota adalah karena ia dapat dengan mudah memobilisasi sumber daya kota dan menggunakan kekuatan mental untuk mengendalikan wali kota dan para ajudannya. Dengan cara ini, ia dapat mengendalikan seluruh kota dengan kuat. Hehe, hanya perlu 1 minggu lagi. Kawanan serangga akan menguasai seluruh planet. Saat itu, kota ini akan menjadi tempat berburu bagiku. Awalnya, AKAI berfantasi dengan gembira. Namun, pada saat ini, otak serangga melarikan diri dengan panik ke ruang belajar. "Ibu, ini buruk. Aku diawasi oleh orang-orang dari satuan tugas khusus. Untungnya, aku meninggalkan tubuh fisikku untuk melarikan diri." AKAI awalnya ingin menanyakan detailnya. Namun, ketika dia menundukkan kepalanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada seutas benang yang hampir transparan yang tersisa di dahinya. Ekspresi AKAI langsung menjadi sangat suram. "Dasar kau babi. Bagaimana bisa ini disebut melarikan diri? Ini jelas menunjukkan jalan bagi orang lain." Gadis otak serangga itu baru menyadarinya setelah mendengar ini. "Ah, maafkan aku, Ibu. Dalam keadaan darurat,
Aku benar-benar tidak tahu. Saat ini, aku dan Susuer telah tiba di luar kompleks villa. Kami dari Satuan Tugas Khusus Distrik Militer ke-9. Kami datang untuk menangkap monster sesuai dengan instruksi di atas. Kepala pelayan itu merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi ketika dia mendengar ini. Namun, dia masih ingin mengulur waktu sebentar. Wali kota memang bertemu dengan monster, tetapi kami telah menangkapnya. Namun, aku tidak percaya satu kata pun dari perkataannya. Aku langsung menggunakan sistem untuk memeriksa identitasnya. Aku terkejut ketika melihatnya. Ternyata dia adalah otak serangga level 7. Tingkat kebangkitannya bahkan lebih tinggi daripada gadis otak serangga di siang hari. Melihat pesan sistem, aku tidak bisa menahan tawa. Hehe, ini menarik. Mendengar tawa seperti lonceng perak dari gadis berambut putih itu, kepala pelayan merasakan firasat buruk di hatinya. Nona, mengapa Anda tertawa? Aku menyilangkan tangan dan mendengus ringan. Aku menertawakan otak serangga yang tidak punya rencana dan ratu serangga yang kurang bijaksana, berani-beraninya melarikan diri ke rumah wali kota. Bukankah ini seperti menjebak mereka dalam sarang kita? Kepala pelayan tua, apakah menurutmu aku benar? Mendengar ini, kepala pelayan tua, Zhang Yuan, mengangguk berulang kali. Benar, benar, Anda benar. Tetapi dia mencibir dalam hatinya. Hehe, kau tidak menyangka, kan? Semua ajudan di seluruh kota telah menjadi otak serangga. Untuk menjebak mereka, kita harus melihat siapa yang terjebak. Segera, mereka bertiga tiba di aula villa. Seorang pria berusia 30-an berdiri di sana. Wali kota memandang mereka berdua dan berkata dengan lembut, "Agen, terima kasih telah datang jauh-jauh. Namun, monster ini telah aku tangkap, jadi kalian berdua tidak perlu khawatir." Susuer mengeluarkan surat perintahnya dengan ekspresi serius. Menangani monster ini adalah urusan tim operasi khusus kami. Bahkan jika Anda adalah wali kota, Anda tidak dapat menanganinya sendiri. Wali kota mengangkat bahunya, kilatan dingin melintas di matanya. Artinya, kalian harus membawanya pergi. Saat keduanya berbicara dengan sengit, kotak penampung untuk Cerbrata langsung terkoyak. Kemudian, Cerbrata menyerang Susuer dengan cepat. Saat genting, aku hanya menggunakan sedikit kekuatan dengan satu tangan. Cerbrata langsung hancur berkeping-keping olehku, cairan hijau berceceran di mana-mana. Aku mengambil selembar tisu dari meja. Tanpa berkedip, aku menemukan informasi detail wali kota, nama Chen Ge, diduga seorang awakener manusia. Anehnya, data pihak lain semuanya dienkripsi, bisa dikatakan mustahil untuk menyelidiki kekuatan aslinya. Dienkripsi, aku tidak menyangka ada awakener elemen api yang memilih bergabung dengan Zerg. Ini pertama kalinya aku merasakan ancaman. Tapi jelas bahwa pihak lain masih merencanakan rahasia besar, jadi dia tidak langsung menyerangku dan Susuer di tempat. Kulihat Chen Ge menunjukkan ekspresi setengah tersenyum dan bertanya, "Sungguh berbahaya, monster ini hampir menyerang agen Su. Karena kedua agen telah membunuh monster ini, maka pasti bisa kembali dan melapor. Kan? Susuer masih ingin melanjutkan penyelidikan di sini." Aku mengangguk dan segera menariknya pergi. Tadi benar-benar menakutkan, jika aku berhasil diserang oleh serangga itu, aku pasti mati. Gadis itu menatapku dengan ekspresi beruntung. "Kak Mo, terima kasih, kamu benar-benar melindungiku sesuai kesepakatan." Mendengar ini, aku menatap keluar jendela dengan linglung. Kali ini aku tidak bisa bertemu dengan induk dari Cerbrata, yang benar-benar membuatku kesal. Namun, secara paksa berkonfrontasi langsung dengan Chen Ge dan yang lainnya jelas tidak bijaksana. Sekarang sepertinya aku harus mencari cara untuk menambah tenaga. Setelah itu, Susuer mengantarku kembali ke apartemen. Dia kemudian akan menyerahkan mayat Cerbrata ke atasannya di distrik militer ke-9. Sementara aku memanfaatkan celah saat dia pergi. Segera pergi ke gua tempat aku pertama kali bertelur. Tanpa diduga, hanya dalam beberapa hari, laba-laba kecil sekarang sudah tumbuh setinggi lebih dari 1 meter. Aku dengan lembut membelai laba-laba yang mendekat. Dengan tatapan kasih sayang seorang ibu di mata, aku bertanya, "Di hari-hari saat ibu tidak ada, apakah kalian makan dengan baik?" Mendengar ini, laba-laba menjawab serempak. Sebelumnya ada banyak pasangan datang ke gunung untuk berfoto. Tapi mereka semua kami makan hidup-hidup. Melihat ini, aku mengangguk dengan sangat puas, bermesraan di depan umum akan mati cepat, menarik. Aku melihat anak-anak laba-laba dan memerintahkan lagi, "Anak-anak, kalian sekarang sudah dewasa, saatnya untuk meningkatkan kekuatan seluruh klan kita. Masuk ke kota, temukan anggota kelompok serangga lainnya, lalu bunuh dan makan mereka." Aku membiarkan anak-anak laba-laba lainnya pergi pada saat yang sama. Lalu melambai ke salah satu laba-laba putih. Laba-laba putih itu mendekat dengan sangat patuh. "Ibu mencari saya?" Ternyata ketika aku baru kembali ke gua, aku memeriksa atribut anak-anakku secara singkat. Meskipun laba-laba lainnya berkembang biasa-biasa saja. Hanya laba-laba putih ini yang memiliki bakat luar biasa. Levelnya bahkan menembus level 9 dengan melahap sesama klan. Jika aku bisa menjadikannya asisten yang cakap, maka membesarkan kelompok serangga di masa depan akan lebih mudah. Jadi aku menyerahkan inti ke laba-laba di depanku, "Makan benda ini dan lihat." Segera kilatan cahaya putih melintas, laba-laba putih itu langsung mulai bermetamorfosis dan membuat kepompong.
lalu keluar dari kepompong menjadi gadis kecil berambut putih yang lucu. Suara dan penampilan gadis itu sangat mirip denganku, seperti versi muda diriku sendiri, dan pada saat yang sama levelnya telah menembus level 13. Dia juga mewarisi semua keterampilan dan bakatku. Aku membelai kepala putriku dan tersenyum lega. Mulai sekarang, namamu Lin Sui. Biasanya saat aku tidak ada, bantu aku mengurus saudara-saudaramu. Loli berambut putih itu menangis sambil memeluk tanganku. Mama, mau peluk. Aku mengusap kepala kecil Lin Sui, dan dengan lembut mengangkat seluruh tubuh anak itu. Oke, peluk. Sambil berkata begitu, aku memesan taksi online sambil memeluk Lin Sui, lalu kembali ke apartemen Susuer. Di sisi lain, di kantor distrik militer ke-9, Susuer mengangkat kotak penyimpanan berisi sisa-sisa larva otak, lalu meletakkannya di depan pemimpin tim, Yan Liang. Pemimpin tim, inilah monster yang kami temukan saat menyelidiki. Orang-orang yang hilang sebelumnya seharusnya diserang dan dimakan oleh monster ini. Sambil berkata demikian, dia melaporkan kejadian sebelumnya. Yan Liang melihat kotak penyimpanan di depannya tanpa berkomentar, dia terdiam selama 2 detik lalu menatap Susuer dan bertanya. Apa sebenarnya asal-usul gadis berambut putih di sisimu itu? Kak Momo tidak memberitahuku, jadi aku tidak enak bertanya. Para awakenet di tim aksi khusus kita. Bukankah mereka semua kurang lebih misterius? Tidak perlu terlalu jelas, kan? Yan Liang sedikit mengerutkan kening, lalu menghela napas panjang. Belum lama ini dia mengirim orang untuk menyelidikiku, dan ternyata arsip gadis berambut putih ini sangat bersih seperti kertas putih. Seolah-olah orang ini muncul begitu saja dari udara tipis, dan pada saat yang sama, seorang pria bernama Lin Mo juga menghilang, tetapi penampilan keduanya sama sekali berbeda. Mustahil mereka adalah orang yang sama. Memikirkan hal ini, Yan Liang semakin penasaran dengan identitasku. Digabungkan dengan seringnya orang hilang di pegunungan baru-baru ini, Yan Liang berspekulasi bahwa lawannya mungkin juga seorang ahli dari kekuatan kawanan serangga tertentu. Jika dia benar-benar dari ras serangga, maka orang itu seharusnya tahu urutan kedatangan. Susuer adalah mangsa yang pertama kali diincar putrinya. Dia tidak bisa membiarkan orang lain merebutnya terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Yan Liang menatap Susuer dengan dingin dan berkata, biarkan Lin Mo itu menemuiku besok secara pribadi. Jika aku merasa cocok, aku akan setuju dia bergabung dengan tim aksi khusus, menjadi salah satu personel tambahan. Mendengar ini, mata Susuer langsung menunjukkan sedikit kegembiraan, akhirnya dia bisa menjadi kolega dengan Kak Momo, lalu dia berdiri tegak dan memberi hormat. Ya, pemimpin tim Yan, setelah melaporkan pekerjaannya, Susuer pergi dari distrik militer ke-9 dengan mobil. Namun tidak lama kemudian, ketika dia kembali ke rumah, dia tercengang melihat Lin Mo versi muda. Warna rambut putih yang sama, kulit putih yang sama, wajah imut seperti boneka yang sama, itu seperti stempel. Kak Momo, di mana ayah anak itu? Setelah beberapa hari berinteraksi, Susuer benar-benar mempercayaiku dari lubuk hatinya. Dia juga secara otomatis membayangkan 80.000 kata tentang cinta dan benci, dan bersiap untuk membantuku menyingkirkan bajingan yang memulai dan meninggalkan tanggung jawab. Mendengar ini, aku menjawab dengan santai. Ayah anak itu seharusnya sudah mendekam di penjara, atau mungkin sudah dieksekusi. Anak ini tidak punya ayah sejak kecil. Aku yang membesarkannya seorang diri. Jika Xiao Su tidak bersedia, maka aku akan pindah dan mencari tempat lain. Mendengar itu, Susuer menunjukkan ekspresi khawatir dan dengan cepat menyatakan bahwa dia tidak keberatan sama sekali. Anak Kak Momo akan menjadi anaknya di masa depan. Aku akan menganggapnya seperti anakku sendiri. Mengatakan itu, dia dengan gembira memeluk Lin Su. Susuer tidak keberatan menjadi bibi anak itu. Tapi dia tidak tahu apakah aku bersedia atau tidak. Aku mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu, terima kasih, COS. Kau orang yang sangat baik. Susuer dengan senang hati memeluk erat dan kemudian membenamkan pipinya di tubuhku, menggosokkannya. Tapi Lin Su tidak senang melihat itu, mengangkat tangan kecilnya dan menarik sudut pakaian Susuer. Mama milikku. Tidak boleh merebut mama. Anak ini, apakah kamu cemburu? Terhadap hal ini, aku hanya bisa tanpa daya menyentuh kepala Lin Su. COS adalah orang yang sangat penting bagi mama, harus sopan pada bibi COS. Ya, keesokan paginya. Aku dan Susuer bergegas ke distrik militer ke-9 untuk menangani pekerjaan intelijen. Adapun Lin Su, dia duduk di depan TV menonton dunia binatang. Layar menunjukkan 2 laba-laba yang melakukan harmoni kehidupan. Tetapi siapa yang tahu bahwa tidak lama kemudian, sebuah keributan datang dari apartemen, dan kemudian beberapa pengguna kekuatan supernatural dengan kekuatan yang lumayan menerobos masuk. Di sisi lain, di kantor distrik militer ke-9, ketua gugus tugas khusus bernama Yan Liang. Ketika aku membuka sistem, aku menyadari bahwa dia juga pengguna kekuatan supernatural tingkat 19. Dan juga membangkitkan kemampuan mitos Raja Neraka Yan Luo, kekuatannya bahkan lebih kuat dari NGZHN. Pada saat ini, Yan Liang memimpin untuk memecah kecanggungan. Lin Mo, kau sebenarnya adalah Zerg, kan? Mendengar kata-kata Yan Liang, aku langsung waspada. Mengapa orang-orang dari gugus tugas khusus tahu identitasku?
Susuer seharusnya tidak tahu tentang hal ini, kan? Melihat ekspresiku masih tenang, Yan Liang berbicara lagi, putriku juga salah satu induk Zerg. Kita semua adalah Zerg, aku pikir tidak perlu ada pertempuran internal. Susuer adalah mangsa yang pertama kali diincar putriku. Jika kau bersedia menyerahkannya. Bagaimana kalau kita bersekutu dan bekerja sama? Kau sekarang berhak menolak tawaran apapun, tetapi putrimu mungkin dalam bahaya. Sambil berbicara, Yan Liang mengeluarkan ponselnya. Setelah melihat lebih dekat, layar memutar adegan Lin Su yang dihadang oleh beberapa pengguna kekuatan supernatural di apartemen. Saat ini, Yan Liang menatapku dan mencibir. Kemudian dia mengucapkan kata-kata kebenaran yang tak terbantahkan itu.